Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Uleda Putra dengan NPM 2359106. Di video kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan proses pembuatan dashboard analisis timbulan sampah Indonesia menggunakan Google Looker Studio sesuai dengan soal UAS praktikum, analisis dan visual data. Untuk yang pertama, kita akan menghubungkan datasetnya. Lalu kita buka dulu untuk Looker Studionya. Looker Studionya udah dibuka di layar. Kemudian saya buka laporan baru, buat laporan ya. Setelah kita klik buat laporan, kita tunggu dulu nih lagi loading. Selanjutnya saya pilih tambahkan data. Klik tambahkan data, pilih yang untuk spreadsheet. Lalu kita pilih data yang udah kita spreadsheet yang kita tambahkan. Kita download lah. Nah itu ini ya, data sampah. Lalu klik tambahkan, nanti dia bakal muncul. Lalu kita pastiin datanya itu muncul semua di bagian data sini. Yang pertama kita langsung saja membuat scorecard. Yang pertama kita tambahkan diagram, lalu pilih core to score, kita taruh sini misalnya. Terus kita pilih pastiin sumber data sampah, lalu pilih kolom utamanya itu metrik. Kolom utama metrik dengan data timbulan sampah harian, ton, dengan agresi zoom. Nanti bakal muncul seperti ini datanya, sesuai di layar. Lanjut untuk kedua yaitu timbulan sampah tahunan, itu sama aja nambahinnya. Pakai yang kartu skor ini, yang total ada baca total ini, kita pilih, kita drag sini. Kalau udah nanti dia bakal muncul kayak gini. Untuk penyiapannya kita pilih metrik, di bagian zoom isi datanya itu kita pilih timbulan sampah tahunan dengan agresi zoom. Lanjut kita yang ketiga, kita sama juga untuk nambahinnya menggunakan kartu skor. Setelah kita tambahin juga kartu skor, kita pilih di bagian sini properti ini penyiapan, kita pilih metrik. Setelah kita pilih metrik, kita pilih datanya itu data provinsi dengan kondisting. Lalu untuk kabupaten kota itu sama, kita nambahin cara nambahinnya, pilih kartu skor. Lalu untuk data propertinya kita pilih metrik dengan isi data kabupaten atau kota dengan kondisting. Lalu di sini juga ada rata-rata timbulan sampah tahunan. Ini untuk rata-rata timbulan sampah tahunan ini saya buat sendiri karena sesuai perintah untuk menghitung rata-ratanya. Itu rata-rata timbulan ini Ya. Untuk rata-rata timbulan sampahnya ini gunain formula dengan average dengan timbulan sampah tahunan atau ton. Lalu kalian bisa dengan cara nambahinnya itu kalian bisa gunain dengan tambah kolom ini ya, di bagian sini tambah kolom, nanti tambahkan kolom, nanti tinggal tambahin aja buat rata-rata timbulan sampah. Itu kita isi metriknya dengan rata-rata timbulan sampah tahunan dengan agresi out. Bakal muncul data seperti di layar. Lanjut ke bagian grafik batang. Grafik batang ini kita buat dengan tambahkan diagram. Tambahkan diagram, pilih bagian batang, lalu pilih diagram batang. Sama aja kita klik, lalu kita pilih di sini. Nanti kalau sudah dipilih, kita lihat di bagian properti. Di bagian properti ini kita pilih dimensi sumbu Y-nya, kita dengan kabupaten atau kota untuk isi datanya. Lalu untuk sumbu X atau metrik ini kita pilih untuk timbulan sampah harian dengan agresi zoom. Lalu di bagian sini ada kita batasi untuk datanya. Kita untuk datanya saya urutkan dari nilai terbesar ke terkecil dengan saya batasi cuma nampilin 10 kabupaten atau kota teratas. Jadi grafik batang ini dipilih karena biar mudah digunakan untuk membandingin nilai antar daerah. Jadi dari grafik ini kita tahu kalau kabupaten atau kota mana yang menghasilkan timbulan sampah harian paling besar. Contohnya di sini bisa dilihat ada kota
ada kota Adam Jakarta Timur dengan timbulan sampahnya yaitu sekitar 2,3 ribuan sekian. Lalu untuk yang keempat kita akan membuat chart dengan cara tambahkan diagram juga, lalu pilih lingkaran dengan diagram lingkaran, kita klik di sini, taruh aja. Setelah kita taruh, nanti kita pilih untuk diagram lingkaran propertinya. Untuk lingkaran propertinya ini kita pilih dimensi provinsi. Setelah kita pilih dimensi provinsi, timbulan, oh ya, dengan dimensi provinsi, lalu dengan metrik timbulan sampah harian dengan agresi zoom. Diagram chart ini atau lingkaran ini digunakan untuk melihat presentasi kontribusi timbulan sampah masing-masing provinsi terhadap total timbulan sampah nasional. Dari diagram ini terlihat juga bahwa kita reset dulu. Nah, terlihat juga bahwa kontribusi setiap provinsi berbeda-beda. Jadi bisa kita tahu kalau provinsi yang ngasih sumbangan sampah paling besar itu adalah siapa nih? Papua, yaitu sekitar 19%. Begitu. Lalu untuk selanjutnya kita buat untuk geomap. Untuk geomap ini lumayan ribet sebenarnya. Yang pertama kita tambahkan diagram aja dulu. Di sini saya memilih diagram geografis. Ya, untuk diagram itu bisa memilih yang dengan geografis. Kita klik aja tambahkan. Lalu di bagian geomap ini saya ngubah tipe dari, oh ya, kita ubah dulu ya. Ini kan yang bagian provinsi nih datanya. Kita edit. Untuk bagian edit data, kalian edit dulu datanya sebelum kalian buat ininya. Data, aduh lupa lagi. Oh itu lah. Soalnya data bukan. Maksud kah? Kalau sumber data, nah ini kan. Ini bukan ini lah. Mana ya? Nah ya ini. Di sini kan kita edit dulu caranya. Ini awalnya kan ini kan masih apa ya? Masih teks nih bagian provinsi. Masih teks kayak ini. Di bagian teks dan ini kayak di kabupaten kota. Lalu kita ubah aja di bagiannya itu, kita ganti geografis. Bagian geografis, lalu kita klik bagian pembagian administratif negara tingkat 1. Lalu kita klik, kalau udah nanti dia bakal berubah sesuai apa namanya, seperti bagian sini apa yang punya saya data ini. Lalu nanti dia bisa munculin peta Indonesia nya. Lalu kita keluar dulu, keluar, tutup. Kalau misalkan kalian udah edit jadiin data apa namanya peta bagian provinsi ini, dan bukan misalkan udah berhasil edit, dia bakal bentuk bola dunia kayak gini ya. Lanjut kita ke bagian metrik. Bagian metrik ini kita pilih timbulan sampah harian tonnya, yaitu dengan agresi zoom. Kalau misalkan dia sudah, nanti bakal muncul peta Indonesia. Nah sinilah saya praktekin aja ya. Praktekin cara membuatnya. Klik. Nah, oh ini kan masih ini provinsi, kita masih kita pilih, oh ya, bagian area zoomnya kita pilih bagian nah Indonesia. Nah kita pilih bagian area zoomnya juga di bagian properti itu Indonesia, biar bisa munculin peta Indonesia nya kayak gitu. Setelah kita apa tuh namanya dimensi rentang apa tuh area zoomnya Indonesia, bisa dilihat juga di sini. Semakin apa tuh geomap ini saya pilih karena bisa memperlihatkan persebaran timbulan sampah berdasarkan wilayah di Indonesia.
Jadi semakin gelap warna suatu provinsi itu semakin besar jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Kayak gini nih, di bagian di Jawa ini, Jawa Timur ini kan makin terang nih, makin gelap nih, itu timbulan sampahnya makin tinggi, yaitu sekitar apa nih bagian Jawa Timur, 13 juta ya, 13.000 data ya, 13.000 data timbulan sampah. Terus bagian kalau misalkan kita riset dulu, ini kan ada bagian paling gelap nih, paling pudar. Ini kan Kalimantan Timur dengan hariannya itu sekitar 2.217 data sampah gitu. Jadi semakin gelap warnanya itu makin besar timbulan sampah yang dihasilin. Lanjut ke bagian kita buat tabel interaktif, itu dengan cara kita tambahkan diagram juga. Pilih tabel, mana tabel? Nah, bagian tabel ini ada pilih pertama yang tabel itu kita pilih aja, sama aja kayak ini yang lain, klik taruh sini. Kalau sudah, nanti bakal kita pilih, kita cek propertinya, kita edit. Bagian properti ini kita pilih, kita cara dimensi. Di bagian dimensi kita pilih provinsi, lalu kita tambahkan dimensi, kita tambah kota, kabupaten atau kota dengan agresi teks ya. Lanjut ke metrik, di bagian metrik kita tambahin A2, yaitu yang pertama dengan agresi sum timbulan sampah harian, yang kedua itu dengan agresi sum timbulan sampah tahunan. Lanjut ke bagian jumlah baris. Untuk bagian jumlah baris ini pakai penomoran halaman, dengan baris per halaman itu saya batasin 100. Lalu saya urutkan juga di bagian sini ya, di bagian pengurutan saya dengan cara menurun, yaitu menggunakan timbulan sampah tahunan dengan agresi sum. Jadi dia akan ngurutin data terbesar dari ke terkecil. Jadi paling besar di atas, paling kecil di bawah datanya. Tabel kalau misalkan sudah diatur kayak gini, nanti bakal muncul seperti di layar datanya. Tabel ini saya pilih karena dia mudahin pengguna biar bisa ngeliat data secara rinci, sama ngelakuin pencarian ataupun pengurutan data itu dengan mudah. Lanjut ke bagian kalkulasi field. Bagian kalkulasi field ini yang tadi ya, yang data yang rata-rata ini kalkulasi. Ini kalkulasikan saya kan menggunakan rumus timbulan sampah tahunan dibagi record count. Nah, itu saya fill ini rata-rata, saya beri nama nilai rata-rata timbulan sampah tahunan. Jadi nilainya itu saya tampilin gunakan scorecard, jadi pengguna itu bisa tahu rata-rata timbulan sampah tahunan tiap kabupaten atau kota. Jadi hasil dashboard yang sudah saya buat ini itu dia nampilin total timbulan sampah harian, ada timbulan sampah harian, timbulan sampah tahunan, ada jumlah provinsi, ada jumlah kabupaten atau kota, ada rata-rata timbulan sampahnya, lalu ada grafik batang untuk timbulan sampah harian. Lanjut ada diagram lingkarannya, ada peta provinsi penyebaran datanya juga, geomap. Jadi dengan tampilan ini informasi jadi lebih mudah dipahami, jadi dibanding dengan hanya melihat data dalam bentuk tabel atau bentuk data Excel. Nah, itu. Jadi kesimpulannya, menurut saya ini berdasarkan dashboard yang sudah saya buat, total timbulan sampah di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 87.000 ton per harinya. 87.000 ton per harinya, dan sekitar 31,9 juta ton per tahun. Data yang dianalisis ini juga berasal dari 35 provinsi dan 291 kabupaten atau kota. Grafik batang juga nunjukin kalau beberapa daerah itu menghasilkan timbulan sampah jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah lainnya. Diagram lingkaran juga ngeliatin kalau kontribusi timbulan sampah antar provinsi itu nggak merata. Jadi dan di bagian geomap itu nunjukin juga persebaran timbulan sampah di wilayah Indonesia itu, dimana kalau wilayah yang paling berwarnanya lebih gelap itu jumlah sampahnya lebih tinggi.
Dashboard ini mudahin pengguna dalam melihat kondisi timbulan sampah secara cepat dan menyeluruh. Kalau rekomendasi dari saya, berdasarkan dari hasil analisis dashboard yang saya buat, saya mengasih beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu pemerintah perlu memprioritaskan pengelolaan sampah di daerah dengan timbulan sampah tertinggi. Salah satunya kayak di bagian DKI Jakarta ini, Jawa Barat, sama di bagian DKI Jakarta, bagian kota Adam Jakarta Selatan. Itu sangat, karena di bagian situ itu untuk data sampahnya itu sangat tinggi. Yang kedua, kita ningkatin fasilitas pengelolaan sampah kayak TPS, 3R, dan bank sampah untuk wilayah-wilayah dengan timbulan sampah tinggi maupun rendah. Yang ketiga, memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan dan pemilahan sampah. Jadi masyarakat itu lebih ditekankan lagi tentang pengajaran edukasi cara mengelola sampah dan cara mengatasi sampah itu bagaimana. Yang terakhir, dashboard ini juga bisa digunakan sebagai media monitoring untuk pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Makasih atas perhatian yang sudah menonton ini video saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.